Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita melihat video bersama-sama, itu adalah salah satu kisah masa kecil dari narasumber kami bernama Ibu Eda. Assalamualaikum Ibu Eda, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan pemirsa, selain Ibu Eda juga sudah hadir bersama kami Ustadz Natawi Al-Zasro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Ya, Pak Ustadz, tadi kita juga sudah lihat videonya. Ya, Masya Allah. Perlakuan kasar dari ayah ke sedih saya Mas Farid. ibunya, dan kemudian juga ketika Mbak Eda mencoba mengingatkan, tapi dia malah justru kena pukul. Masya Allah. Nah, Mbak Eda, gini, itu awalnya sampai kejadian seperti itu tuh apa ya? Jadi begini, dari kecil itu saya tidak pernah merasakan hidup bahagia. Karena saya melihat perlakuan ayah saya itu yang selalu kasar terhadap ibu saya. Kadang dia KDRT, bahkan saya sendiri juga kena pukulan dari ayah saya. Dan yang saya ingat dari ayah saya itu tukang kawin. Dan yang lebih saya sedih lagi, ayah saya itu malah lebih sayang kepada istri mudanya ketimbang kepada ibu saya. Gitu. Ya. Nah, itu yang awal dipukulnya itu apa yang itu apa? Kasusnya tentang apa itu? Ya mungkin ibu saya nggak terima ayah saya itu mendua gitu atau dimadu gitu. Jadi tapi karena sudah sifat ayah saya begitu, apa boleh kata ya, akhirnya ibu saya menerima aja apa adanya gitu. Saat itu artinya ayah kurang adil ya ke ibu. Iya, ya. Betul. Pak Ustadz, kalau untuk ketentuan berpoligami itu sendiri, Pak Ustadz, dalam Islam seperti apa pembagian porsi adil? Sudah jelas itu. Ya. Jadi fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Kalau Anda takut berbuat tidak adil, maka satu saja. Dan di ayat berikutnya Allah juga mengingatkan bahwa bagus seadil-adil, kamu tidak akan mampu bersikap adil seadil-adilnya. Makanya kalau toh tidak bisa bersikap adil seadil-adilnya, tapi ya jangan keterlaluan lah. Jangan berlebihan. Intinya begitu. Jadi kalau misalnya ini satu, ini 2 hari, ini 2 hari. Kalau misalnya adil itu plek itu susah. Ini Al-Quran bilang begitu. Tapi jangan keterlaluan ketika ada sampai menelantarkan anak. Bahasanya Al-Quran itu ibaratnya menggantung seperti mereka menjadi mengawang-awang, menjadi barang tak berguna. Jangan seperti itu, gitu. Jadi berpoligami syaratnya memang harus adil, gitu. Kalau toh memang adil persis itu belum bisa karena nggak mungkin bisa dilakukan. Tapi jangan keterlaluan, gitu loh. Ini kalau sudah keterlaluan melampaui batas itu sudah itu, gitu. Kalau bisa sih cuma satu aja, tapi kalau toh keadaan, kalau toh nggak bisa nahan daripada kejebak, alasannya kan biasanya begitu ya, daripada kejebak zina, daripada padahal ada penyelesaiannya. Kalau takut kejebak zina ya jangan kawin lagi, kalau memang nggak bisa adil, puasa, gitu. Nah kalau sudah terjadi begini Mas, ini menurut saya sudah pada kedoliman. Lalu bagaimana dengan nafkah lahirnya? Apakah adil juga? Ayah saya itu nggak pernah hampir tidak pernah memberi nafkah kepada ibu saya. Kalaupun dia memberi nafkah, paling hanya sedikit, jadi tidak sampai mencukupi untuk kebutuhan ibu saya. Sementara ke yang satunya lagi? Iya, sementara untuk ke yang muda, ayah saya tuh bisa memberi lebih banyak gitu. Maka dari itu ibu saya untuk memenuhi kebutuhannya, dia terpaksa meminjam kepada saudara-saudaranya itu, berhutang gitu. Dan kami jadi
ibu saya itu jadi pembicaraan untuk keluarganya gitu. Jadi diomongin, Iya, diomongin sama gitu. keluarganya Iya. gitu ya. Intinya ini kok Punya suami tapi tidak dinafkahi gitu. kayak seperti itu. Nah, Pak Ustadz, kalau untuk ayahnya sendiri nih Pak Ustadz nih, ternyata menurut dari Bu Eda ya, tidak adil juga dalam hal memberikan nafkah untuk Ya. kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi adil itu kalau dalam ketentuannya itu ada beberapa fase adil. Dia harus bersikap adil pada dirinya sendiri sebagai seorang suami, ya, bertanggung jawab gitu untuk adil. Yang kedua adil dalam memberikan waktu. Harus sini 2 hari, sini 2 hari, 3 hari, 3 hari. Yang ketiga adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, termasuk kepada anak-anaknya. Yang keempat adil dalam memberikan kasih sayang dan perhatian. Ini adalah beberapa bentuk keadilan yang harus dilakukan kepada seorang suami yang melakukan poligami. Kalau dia tidak bisa melakukan ini, berarti dia sudah terjebak pada sikap dolim. Bu Eda seberapa bersaudara? Saya bersaudara 8. 8 bersaudara. Ini dari ibu dan ayah yang seayah seibu. Iya. Seayah seibu 8 bersaudara. bersaudara. Kalau dari yang istri muda punya anak berapa? Punya anak 1. 1. Terus status ayah sama ibu gimana sekarang? Sekarang sudah bercerai. Boleh tahu penyebab cerainya apa? Yaitu karena ayah saya tidak bisa adil gitu. Karena dia lebih mementingkan istri mudanya ketimbang ibu saya gitu. Yang mengajukan cerai siapa? Ibu saya, karena mungkin sudah tidak tahan kan dengan perlakuan ayah saya yang ya KDRT juga gitu. Ya, makanya mungkin pengadilan meloloskan permohonan ibu ya Pak Ustadz ya. Dan itu dalam salah satu kaul ulama yang mengatakan bahwa ketika istri merasa diperlakukan tidak adil dan didolimi oleh suami yang melakukan poligami, maka dia bisa meminta cerai. Nah, saya penasaran sama ibu sendiri nih, sikapnya ibu sendiri gimana ya setelah tahu suaminya sering menikah begitu? Awalnya gimana sebelum bercerai? Tetap nerima atau? Ya awalnya sih nerima, tapi lama-kelamaan ya namanya sering disakiti ya. Ya akhirnya kita bercerai juga. Nah, kalau buat Ibu Eda sendiri menyikapi perilaku ayah kayak gitu gimana? Ya karena saya melihat perlakuan ayah saya seperti itu sama ibu saya, akhirnya saya merasa benci dengan ayah saya. Jadi saya punya motivasi untuk menjadi seorang pelakor, yang mana saya waktu itu berpacaran dengan laki-laki yang sudah beristri. Karena saya ingin mereka itu juga merasakan sakit hati apa yang dirasakan oleh ibu saya. Jadi saya dendam gitu. Nah, ibu sendiri pada saat melakukan itu sadar? Ya sadar. Sadar, memang berniat itu? Iya. Pernah nggak ketahuan? Pernah sih ketahuan. Suatu hari saya bersama laki-laki. Istrinya tiba-tiba datang dan marah-marah pada suaminya. Karena ketahuan selingkuh dengan saya. Tapi saya merasa senang dan puas karena dia bisa ribut itu karena saya. Mas, Iya, kita keluar negeri yuk. iya nanti ya kalau pas diterima ada ya. Ya kapan Mas? Minggu ini aja yuk. Ya nggak bisa sekarang, nanti tunggu waktu yang pas ya. Kalau sekarang nanti takut ketahuan sama istri aku. Kenapa? Mas takut ya? Katanya Mas udah nggak sayang sama dia. Mas cuma sayang sama aku kan? Iya, aku cuma sayang kamu kok. Mas! Hah? Oh, bisa-bisanya ya kamu berduaan di sini? Mbak siapa ya? Main masuk rumah orang aja sembarangan. Saya istri sahnya. Oh ini, cewek selingkuhan suami saya. Dasar cewek murahan. Ih, apaan sih? Ma, udah. Dia nggak salah, Ma. Sudah gitu, gimana? Mas, kok kamu jadi belain dia sih?